Warga Bangkalan, Jawa Timur menghadang truk-truk bermuatan sampah yang melewati jalan mereka. Penghadangan dilakukan lantaran bau tak sedap saat truk sampah lewat. Truk-truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bangkalan melewati jalan ini untuk mengirimkan sampah ke berbagai titik. Ke lokasi pembuangan akhir berupa tanah kosong di Desa Bragang, Kecamatan Klampis, Bangkalan. Warga pun berharap persoalan sampah ini bisa segera teratasi. Yang mengganggu ke masyarakat itu emang dari faktor bau dan ya kelihatannya emang gimana gitu Pak, gak enak kayak gitu. Makanya ditolak oleh warga sini? Ya, ditolak oleh warga sini. Soalnya mengganggu banget sama masyarakat sini Pak gitu. Ini sudah berapa lama dibuang ke sini sampahnya? Ini lama sih Pak. Yang dibuang ke sini. Setahun kalau nggak salah. Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan TB Apriliadi Kusuma menangis terseduh-seduh saat ditahan oleh Kejati, Banten. Ia menjadi salah satu pelaku korupsi pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Korupsi sampah di Tangerang Selatan tak main-main. Anggaran sebesar 75 miliar rupiah dari APBD pun tak bisa dinikmati warga. Kasus ini melibatkan 2 pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangsel, Wahyunoto Lukman. Selain memanipulasi tender, pelaku juga menunjuk tukang kebun pribadinya sebagai direktur operasional perusahaan pemenang tender. Sementara pelaku kedua adalah Sukrin Yuliadi Mufti, Direktur PT Ella Pratama Perkasa pemenang tender. Selaku pemenang tender, pelaku memberikan 15,4 miliar kepada pejabat Dinas Lingkungan Hidup. Mirisnya, meski telah menerima uang, namun pelaku tidak menjalankan tugasnya untuk mengelola sampah. Pelaku berikutnya adalah Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tangsel TB Apriliadi Kusuma Perbangsa. Pelaku tidak klarifikasi teknis antara penawaran dari pemenang tender. Sementara ASN staf Lingkungan Hidup Tangsel Zekia Mani menjadi tersangka karena menampung uang yang diberikan pemenang tender. Ia juga bertugas menentukan titik pembuangan sampah secara ilegal di Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Tak hanya di Tangerang Selatan, sampah juga menjadi masalah di kota Yogyakarta. Permasalahan sampah di kota Yogyakarta terjadi sejak TPA Piungan ditutup pada 2023 lalu. Menteri Lingkungan Hidup pun menyoroti masalah-masalah sampah di Indonesia. Presiden Prabowo targetkan persoalan sampah tuntas 100% pada 2029 mendatang. Menyelesaikan sampah secepatnya di masa kepemimpinan beliau dengan target 100% di 2029, sebagaimana secara detail Bapak Presiden sampaikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Jadi sampah diminta selesai di 2029, untuk 2025 harus ditangani sebesar 50%. Hari ini kita baru 39% secara nasional, sehingga masih ada gap 11%. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 33,79 ton timbunan sampah. Sisa makanan mendominasi sampah di Indonesia, yaitu sekitar 39,36%. Sampah plastik berada di posisi kedua, yaitu 19,64%. Kayu dan ranting menyumbang 12,62% dari total sampah di Indonesia. Diikuti oleh kertas sebanyak 11,16% dan logam 3,43%. Pengolahan sampah harus dikawal dari hulu ke hilir, mulai dari rumah tangga dan sektor industri hingga ke tempat pembuangan akhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Menteri Kesehatan tegaskan akan merombak sistem spesialisasi dokter. Dokter akan diminta untuk jalani tes psikologi setiap 6 bulan sekali. Sementara itu, Kementerian Pertanian buka-bukaan soal mafia pangan.
Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemerintah menyatakan sikap mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Yang saya juga minta dilakukan di seluruh rumah sakit Kemenkes adalah jaminan keamanan dan pengawasan. Pemerintah berkoordinasi dan melakukan upaya kolaboratif antar pihak serta berkomitmen memperbaiki masalah di tenaga kesehatan yang belakangan jadi sorotan. Menkes menyatakan harus ada perbaikan sistem yang diterapkan dalam PPDS. Kementerian Kesehatan juga akan berikan sanksi tegas yang berdampak pada efek jera kepada para pelaku. Langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah diantaranya saat rekrutmen peserta wajib mengikuti tes psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan peserta calon dokter. Transparansi dari proses rekrutmen juga digarisbawahi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi salah pilih dokter spesialis. Dan kejadian di Bandung, kita benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis, itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi yang preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis kita lakukan. Karena kita sudah hampir 80 tahun mereka, distribusi dokter spesialis ini selalu bermasalah. Karena memang kebanyakan yang masuk adalah bukan yang berasal dari tempat-tempat yang akan perlu diisi. Sehingga perlu sekali afirmasi bagi putra-putri daerah untuk mengisi formasi dokter-dokter spesialis yang banyak sekali kosong. Mewakili pemerintah Republik Indonesia, kami bersama-sama dengan Bapak Menteri Kesehatan tadi tentu menyatakan sikap tegas, tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, lebih dalam ruang pendidikan dan layanan kesehatan. Kekerasan apapun bentuknya, tentu kita harus tindak tegas, baik secara akademik, secara administratif, maupun secara. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menggelar acara halal bihalal di Kompleks Widya Chandra Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan tokoh politik. Sejumlah menteri dan tokoh politik yang hadir diantaranya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir dalam halal bihalal ini. Caimin juga menyebut bahwa sudah mengundang Presiden Prabowo Subianto namun tidak dapat hadir. Presiden Prabowo pun menelpon Caimin dan mengucapkan selamat atas acara halal bihalal yang digelar serta meminta para menteri untuk selalu merapatkan barisan. Umum semua ya, intinya dengan halal bihalal ini para menteri yang datang meningkatkan ya pola kerja bersama di antara yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus. Menteri Pertanian buka-bukaan soal mafia pangan. Siapa saja yang terlibat? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.